everyone, how are you today? I hope you are always healthy and happy today. I'm Luputu Destiny. In this video, we will learn about procedure text. Well, the aim of this lesson, the students are able to understand first, the definition of procedure text. Second, the purpose of procedure text. Third, the generic structure of procedure text. Fourth, the language feature of procedure text. And the last one, the example of procedure text. So, what is the meaning of procedure text? Procedure text is a text that explains how to do or how to make something. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah sebuah teks yang menjelaskan bagaimana cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, mungkin kalian pernah mencari resep masakan atau resep yang lainnya. Contoh yang paling sering kita gunakan adalah bagaimana cara membuat kue atau bagaimana cara membuat ice lemon tea. Nah, bagaimana cara membuat resep tersebut? Mari kita simak video ini dengan baik. Next, the purpose of procedure text. The first one, to show, tell, explain how to make or use something. Second, to make people know how to do something properly. The third, to explain how to use something. And the last one, to give guidance in using certain appliance. Nah, dalam tujuan ini, teks prosedur ditujukan untuk, yang pertama adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Contohnya adalah seperti tadi yang saya jelaskan, bagaimana cara membuat kue atau membuat minuman. Yang kedua, untuk membuat orang tahu bagaimana cara melakukan sesuatu dengan tepat. Nah, selanjutnya, bagaimana cara atau menjelaskan tentang menggunakan sesuatu. Contohnya, bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan sebuah komputer. Nah, selanjutnya adalah to give guidance in using certain appliance. Ini artinya memberikan panduan untuk menggunakan alat-alat tertentu. Nah, jadi kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan atau menggunakan sesuatu barang. Next, generic structure of procedure text. The first, goal or aim, can be a title or description that will be created or carried out. The second, ingredients or materials and tool used. The third one, steps or methods, contain steps that must be carried out sequentially so that the aim or goal can be achieved. Nah, generic structure ini adalah struktur umum dari teks prosedur. Jadi, kalau kalian mau membuat teks prosedur, harus dengan mengikuti langkah-langkah ketiga ini. Dan yang pertama harus ada goal atau aim. Pada bagian ini adalah judul dari sebuah teks tersebut. Jadi, pada bagian ini juga menyebutkan apa yang ingin kita buat atau akan kita lakukan. Yang kedua adalah ingredients or materials. Bagian ini berisi bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dan alat-alat apa saja yang akan kita gunakan nanti. Next, language features of procedure text. The first, using simple present tense. The example, pour the ice cubes into the bowl. The second one, using imperative sentence. The example, add 2 spoons of sugar. The third one, using action verb. The example, put, slice, and mix. The last one, using numbering on or temporal conjunction. The example, first, second, then, next, and finally. Pada bagian ini, procedure text menggunakan fitur kebahasaan. Yang pertama adalah menggunakan simple present tense. Kalian mungkin sudah tahu apa itu simple present tense, yaitu penggunaan kata kerja pertama. Contohnya adalah pour, ada add di sini, put, slice, mix, dan yang lainnya. Nah, yang kedua adalah menggunakan using imperative sentence, yaitu kalimat perintah. Di sini contohnya ada add. Jadi kalian bisa tentukan kalimat perintah yang lainnya juga. Yang ketiga juga ada action verb, contohnya ada put, letakkan, slice, iris, mix, mencampur. Dan yang terakhir adalah using numbering or temporal conjunction. Di sini menggunakan kata first, second, then, next, and finally. Next, vocabularies.
Jadi di sini sudah dilengkapi dengan meaning atau artinya. Kosakata tentang atau yang ada hubungannya dengan teks prosedur di sini sudah disediakan. Kalian bisa catat nanti. Untuk dihafalkan juga ada kata cut, memotong, slice, peel, chop, simmer, steam, boil, dan yang lainnya. Jadi kalian bisa pelajari vocabularies ini sebelum membuat teks prosedur dengan tepat. Next, the example of procedure text. Nah, contoh dari teks prosedur, di sini kita bisa lihat struktur umum atau generic structure. Kita bisa tentukan dari yang pertama, yaitu goal atau aim, tujuan dari teks prosedur atau bisa berupa judul atau titel, yaitu how to make iced lemon tea. Jadi kalian bisa lihat, ini yang disebut dengan goal atau aim. Nah, yang kedua, struktur umum atau generic structure-nya adalah ingredients or materials. Yang disebut dengan ingredients atau materials adalah bahan dan alat yang digunakan untuk membuat iced lemon tea. Di sini ada tea bag, lemon orange, sugar, dan yang lainnya. Terus yang digunakan adalah sendok atau gelas. Nah, yang terakhir adalah struktur umum yang digunakan dalam membuat teks prosedur adalah steps or methods. Steps-nya ada beberapa, jadi kalian bisa baca di sini. Yang pertama ada brew tea bag in 15 ml of hot water, add sugar, and etc. Jadi kalian bisa melihat ada 3 struktur umum yang digunakan di sini. Yang pertama ada goal, ingredients, dan steps or method. Nah, setelah membahas tentang generic structure, ada juga language features yang digunakan dalam teks prosedur di sini. Language features yang pertama adalah menggunakan present tense atau simple present tense, menggunakan kata kerja pertama. Di sini kita bisa lihat ada kata brew, add, squeeze, stir, dan yang lainnya. Nah, kalian juga bisa menentukan nanti imperative sentence, action verb, dan yang terakhir ada numbering or temporal conjunction. Well everyone, now you can see the exercise of procedure text. The title is How to make cappuccino ice blended. Nah, kalian sekarang bisa lihat contoh dari teks prosedur, yaitu bagaimana cara membuat cappuccino ice blended. Di sini juga sudah ada ingredients. Ingredients-nya itu berupa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat cappuccino ice blended, dan steps or methods-nya atau instruction-nya. Kalian juga bisa lihat ada 6 steps. Next, untuk questions-nya juga sudah ada. Yang pertama adalah, what is the purpose of the text? Sebelumnya kita juga sudah mempelajari apa itu definisi dari teks prosedur, tujuan, generic structure, dan language features. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, yang ditanyakan adalah purpose of the text, jadi tujuan dari teks prosedur. Yang pertama ada how to make iced tea, yang kedua how to blend coffee, yang ketiga how to make a glass of coffee, dan yang terakhir adalah how to make a blended iced cappuccino. Nah, sesuai dengan judul dari contoh teks prosedur, how to make cappuccino iced blended. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu how to make a blend iced cappuccino. Soal yang kedua, what do you do after you put the ice cubes in the blender? Nah, sekarang kita bisa lihat pertanyaan yang kedua. Apa yang akan kamu lakukan setelah meletakkan ice cube pada blender? Kita bisa lihat di sini. Langkah-langkah yang kedua, put the ice cubes in the blender and pour the coffee over them. Setelah meletakkan ice cube pada blender, langkah selanjutnya adalah pour the coffee over them. Jawabannya adalah yang A. Pour some coffee. Next, pertanyaan yang ketiga adalah how much coffee do you need? Jadi berapa kopi yang kita butuhkan untuk membuat cappuccino ice blended ini? Kita bisa lihat kopi yang kita butuhkan adalah half cup of strong coffee. Jadi jawabannya adalah setengah cup. Jawabannya adalah C. Well everyone, that's all my explanation about procedure text. Thank you for watching this video. I hope it's useful. See you in the next video.
Goodbye.